adik-adik, kali ini kita akan membahas salah satu topik kimia, yaitu hidrolisis garam. Ini kakak menjelaskan dengan menggunakan salah satu media pembelajaran, yaitu Macromedia Flash. Oke, kita mulai. Kita klik tombol start. Apa yang Anda ketahui tentang hidrolisis garam? Nah, jika Anda belum mengerti, silakan klik menu. Kita klik. Oke, di sini ada pendahuluan, materi, latihan soal, dan pengembangnya. Yang perlu kita bahas, pendahuluan dan materinya. Nanti latihan soalnya, kakak akan menguji adik-adik sekalian. Oke, kita lihat di pendahuluan. Di pendahuluan ini ada kompetensi dan tujuannya. KD dari KI 1, KD dari KI 2. Kita lihat. Nah, dan KD dari KI 3, ini kan, dan KD dari KI 4. Di sini ada juga tujuannya. Dengan mengamati tayangan animasi, ini. Oke, kita kembali ke tombol home. Oke, kita akan masuk ke bagian materinya. Kita klik materi. Nah, di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, pengertiannya. Yang kedua, ini ada hidrolisis garam dari asam kuat dan basa kuat. Yang ketiga, ini ada hidrolisis garam dari asam kuat dan basa lemah. Yang keempat, ada hidrolisis garam dari asam lemah dan basa kuat. Dan yang selanjutnya ada asam lemah dan basa lemah. Dan ini ada pemutih pakaian dan pelarutan sabun. Yang kedua ini merupakan peristiwa hidrolisis garam dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita akan belajar satu persatu. Yang pertama kita klik di bagian pengertiannya. Ini hidrolisis berasal dari kata hidro yang berarti air dan lisis yang berarti penguraian. Jadi, hidrolisis garam berarti penguraian garam oleh air yang menghasilkan asam dan basanya kembali. Hidrolisis garam ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, hidrolisis sebagian atau parsial. Hidrolisis ini terjadi apabila garamnya berasal dari asam lemah dan basa kuat, ataupun sebaliknya. Dan dalam hidrolisis sebagian atau parsial ini, hanya salah satu ion saja yang mengalami reaksi hidrolisis, yang lainnya tidak. Dan yang kedua ada hidrolisis total. Hidrolisis total ini apabila garamnya berasal dari asam lemah dan basa lemah. Oke, kita back ke materi. Kita bahas mengenai hidrolisis garam dari asam kuat dan basa kuat. Oke, garam jenis ini bersifat asam dalam air karena kationnya terhidrolisis, atau dengan kata lain memberikan proton kepada air, sedangkan anionnya tidak. Contoh reaksinya, NH4Cl terurai menjadi NH4 positif dan Cl-. Ion NH positif bereaksi dengan air membentuk kesetimbangan sebagai berikut. NH4 positif bereaksi dengan air ataupun H2O menghasilkan NH4OH dan H+. Adanya ion H positif yang dihasilkan dari reaksi kesetimbangan tersebut menyebabkan konsentrasi ion H positif di dalam air lebih banyak daripada konsentrasi ion OH-, sehingga larutan akan bersifat asam. Nah, seperti yang kita tahu, pH larutan yang bersifat asam itu kan di bawah 7. Mohon maaf adik-adik, ini salah nulis, ini maksudnya bersifat, bukan bersifat. Oke, kita lanjutkan. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah mengalami hidrolisis sebagian atau parsial di dalam air dan larutannya bersifat asam. Oke, ini kita lihat seperti ini. Nah, kita kembali ke materi. Yang kedua, asam kuat dan basa lemah. Klik.
Oke, garam jenis ini bersifat asam dalam air karena kationnya terhidrolisis atau memberikan proton kepada air, sedangkan anionnya tidak. Contohnya, NH4Cl terurai menjadi NH4 positif dan Cl-. Ion NH4 positif bereaksi dengan air membentuk kesetimbangan sebagai berikut. NH4 positif bereaksi dengan H2O menghasilkan NH4OH dan H positif. Nah, adanya ion H positif yang dihasilkan dari reaksi kesetimbangan tersebut menyebabkan konsentrasi ion H positif di dalam air lebih banyak daripada konsentrasi ion OH-, sehingga larutan akan bersifat asam. Dengan kata lain, pH-nya berarti di bawah 7. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah mengalami hidrolisis sebagian atau parsial di dalam air dan larutannya bersifat asam. Kita lihat. Kita next. Perhatikan reaksi berikut. NH4Cl terurai menjadi NH positif dan Cl-. Atau NH4 positif bereaksi dengan air atau H2O menghasilkan NH4OH dan H positif. Dari reaksi tersebut diperoleh harga tetapan kesetimbangan hidrolisis atau KH menjadi KH sama dengan konsentrasi NH4OH dan dikali dengan konsentrasi H positif dibagi dengan konsentrasi NH4 positif dikali dengan konsentrasi air atau H2O. Kesetimbangan hidrolisis atau KH juga dapat ditentukan dengan KH sama dengan KW dikali KA. KW ini merupakan konstanta water atau konstanta air per konstanta asamnya. Oke, untuk mencari konsentrasi H positif bisa dengan menggunakan rumus akar dari KW dikali molaritas per KA. Maka pH-nya sama dengan min log H positif. Kita back to materi, kita bahas hidrolisis garam dari asam lemah dan basa kuat. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat akan menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah jika dilarutkan dalam air. Anion inilah yang akan menghasilkan ion OH- bila bereaksi dengan air. Contohnya, CH3COONa terurai menjadi CH3COO- dan Na positif. Ion NH positif bereaksi dengan air membentuk kesetimbangan sebagai berikut. CH3COO- dan air atau H2O menghasilkan CH3COO- bereaksi dengan H2O atau air menghasilkan CH3COONa dan OH-. Reaksi kesetimbangan tersebut menghasilkan ion OH- sehingga konsentrasi ion H positif dalam air menjadi lebih sedikit. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah mengalami hidrolisis sebagian atau parsial di dalam larutannya di dalam air dan larutannya bersifat basa atau pH-nya di atas 7. Kita play. Oke, next. Dari reaksi diperoleh harga tetapan kesetimbangan hidrolisis atau KH. KH sama dengan konsentrasi CH3COOH dikali dengan konsentrasi OH- per atau dibagi konsentrasi CH3COO dan konsentrasi H2O. Kesetimbangan hidrolisis atau KH juga dapat ditentukan dengan KH sama dengan KW per KB, di mana KW ini konstanta air dan KB ini konstanta basa. Nah, konsentrasi OH- sama dengan akar dari KW dikali molaritas per KB. Dan POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Dan pH sama dengan PKW dikurang POH. Oke, kita back to materi. Sekarang kita bahas hidrolisis garam dari asam lemah dan basa lemahnya.
Oke, jika garam jenis ini dilarutkan ke dalam air, maka kation dan anionnya akan mengalami hidrolisis. Contohnya, NH4Cn terurai menjadi NH4 positif dan Cn-. Ion NH4 positif bereaksi dengan air membentuk kesetimbangan NH4 positif bereaksi dengan air atau H2O menghasilkan NH4OH dan H+. Ion Cn- bereaksi dengan air membentuk kesetimbangan Cn- bereaksi dengan H2O menghasilkan HCN dan OH-. Kedua reaksi kesetimbangan tersebut menghasilkan ion H positif dan ion OH-. Jadi, dapat disimpulkan bahwa garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah mengalami hidrolisis sempurna atau total di dalam air. Sifat larutannya ditentukan oleh harga tetapan kesetimbangan asam atau Ka dan tetapan kesetimbangan basa atau Kb dari kedua reaksi tersebut. Harga Ka dan Kb menyatakan kekuatan relatif dari asam dan basa yang bersangkutan. Kita play. Next, kita lihat reaksinya. M positif bereaksi dengan amin, bereaksi dengan air atau H2O mengalami kesetimbangan menjadi MOH dan Ha. M positif bereaksi dengan H2O atau air mengalami kesetimbangan menjadi MOH dan H+. Dari reaksi diperoleh harga tetapan kesetimbangan hidrolisis atau KH menjadi KH sama dengan konsentrasi Ha dikali dengan konsentrasi MOH per konsentrasi M positif dikali konsentrasi amin sama dengan konsentrasi Ha per konsentrasi H positif dan amin dikali dengan konsentrasi MOH per konsentrasi M positif dan OH- dikali konsentrasi H positif dan konsentrasi OH-. Kesetimbangan hidrolisis atau KH juga dapat ditentukan dengan KH sama dengan KW per Ka dikali Kb. Oke, kita kembali ke materi. Sekarang kita bahas mengenai hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada pemutih pakaian. Oke. Kita sering menggunakan pemutih pakaian untuk menghilangkan noda pada baju yang berwarna putih atau memutihkan baju. Produk ini mengandung 5% NaOCl yang sangat reaktif sehingga dapat menghancurkan pewarna, sehingga pakaian menjadi putih kembali. Gambar ini terbentuk dari asam lemah HOCl dengan basa kuat NaOH. Ion OCl- terhidrolisis menjadi HOCl dan OH-. Dan OH. Sehingga garam NaOCl bersifat basa. Kita next. Yang kedua itu pada pelarutan sabun. Garam natrium stearat atau C17H35COONa atau sabun cuci akan mengalami hidrolisis jika dilarutkan dalam air, menghasilkan asam stearat dan basanya NaOH. Reaksinya C17H35COONa bereaksi dengan H2O menghasilkan C17H35COOH dan NaOH. Oleh karena itu, jika garam tersebut digunakan untuk mencuci, airnya harus bersih dan tidak mengandung garam Ca2 positif atau Mg2 positifnya. Garam Ca2 positif dan Mg2 positif banyak terdapat dalam air sada. Jika air yang digunakan mengandung garam Ca2 positif, terjadi reaksi 2C17H35COONa bereaksi dengan Ca2 positif menghasilkan C17H35COO 2 kali dan H positif, sehingga buih yang dihasilkan sangat sedikit. Akibatnya, cucian tidak bersih karena fungsi buih untuk memperluas permukaan kotoran agar mudah larut dalam air. Kita baik materi. Oke, kita sudah selesai membahas materi mengenai hidrolisis garam. Kita home. Nah, nanti latihan soal ini kakak akan berikan kepada adik-adik sekalian pada Google Form. Oke, sekian pembahasan kita pada materi hidrolisis garam. Kita lanjutkan untuk topik berikutnya. Terima kasih adik-adik.